Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Putri Gemalasari selaku dosen KWN Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Dery Frahdi, NIM 220104 dari kelas 1A D3EC. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia, HAM, dan rule of law. Hal yang dibahas yaitu pengertian hak asasi manusia, ruang lingkup HAM, HAM dalam tataran global, HAM dalam sosialis dan Amerika Asia, pengertian rule of law, 3 unsur penting rule of law, prinsip rule of law, kasus HAM dan rule of law. Terakhir, kesimpulan. Pengertian HAM yaitu hak asasi manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Setiap orang wajib menjaga, melindungi, serta menghormati haknya setiap orang. HAM juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat haknya telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak-hak tersebut antara lain haknya untuk hidup, keamanan, tidak diganggu, kebebasan dari perbudakan serta penyiksaan. Jika seseorang atau sekelompok orang tidak memberikan hak semestinya terhadap orang atau sekelompok orang, maka akan diberi hukum pidana penjara sementara atau paling berat penjara seumur hidup. Ruang lingkup HAM. 1. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi. 2. Setiap orang nggak boleh diganggu karena merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya. 3. Setiap orang berhak untuk bebas dari penghukuman, penyiksaan, atau perlakuan yang kejam, nggak manusiawi, dan penghilangan nyawa. 4. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang aman, tentram, dan damai. 5. Setiap orang nggak boleh ditangkap, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. 6. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik. 7. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan. 8. Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. HAM dalam tataran global. Hak asasi manusia atau HAM pada tataran global. Sebelum konsep HAM diratifikasi PBB, terdapat beberapa konsep utama mengenai HAM, yaitu: A. HAM menurut konsep negara barat, ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak. 2. Ingin mendirikan federasi rakyat bebas. 3. Filosofi dasar hak asasi tentram pada diri individu manusia. 4. Hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan negara. B. HAM menurut konsep sosialis. Hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat. 2. Hak asasi tidak ada sebelum negara ada. 3. Negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki. C. HAM menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan Afrika. 1. Tidak boleh bertentangan ajaran agama sesuai dengan kodratnya. 2. Masyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan utama sebagai kepala keluarga. 3. Individu tunjuk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. D. HAM menurut konsep PBB. Konsep HAM ini
dibidani oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh Eleanor Roosevelt dan secara resmi disebut Universal Declaration of Human Rights. HAM dalam sosialis dan Amerika Asia. Sosialis, hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat. Hak asasi manusia tidak ada sebelum negara ada. Negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki. Amerika Asia tidak bertentangan dengan ajaran agama sesuai dengan kodratnya. Masyarakat sebagai keluarga besar, individu tunduk kepada alat yang menyangkut tugas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Pengertian rule of law. Rule of law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekedar keputusan pejabat-pejabat secara individual. Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan wewenang hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah. Istilah ini berasal dari Inggris pada abad ke-16 dan pada abad berikutnya teknologi Skotlandia Samuel Rutherford menggunakan istilah tersebut dalam argumennya dan menentang hak ilahi raja. 3 unsur penting rule of law. 1. Supremasi hukum atau supremacy of law. Hal ini bertujuan agar hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa ada intervensi dari pihak manapun dengan cara menegakkan dan menempatkan hukum di posisi tertinggi. Dalam hal ini, setiap orang baru dapat dikenakan sanksi hukum manakala yang bersangkutan melakukan pelanggaran. 2. Persamaan di mata hukum atau equality before the law. Sederhananya, ini berarti setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. 3. Proses hukum adil dan tidak memihak. Process of law. Unsur ini berfungsi untuk menjamin hak warga negara untuk dapat diproses hukum sesuai prosedur yang berlaku. Dalam hal ini, proses hukum yang adil dan tidak memihak, layak dan benar. Prinsip rule of law secara material. Prinsip-prinsip rule of law secara material atau hakiki berhubungan erat dengan the enforcement of the rule of law. Keberhasilan the enforcement of the rule of law itu tergantung pada kepribadian nasional masing-masing bangsa. Rule of law juga mempunyai akar sosial dan juga akar budaya Eropa. Rule of law juga adalah suatu legalisme aliran pemikiran hukum yang mengandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, serta negara. Rule of law adalah satu legalisme liberal. Baiklah, kita akan menyaksikan kasus HAM dan rule of law. Komnas HAM merilis 4 pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus pembunuhan Brigadir J. 4 pelanggaran tersebut diungkapkan oleh Komisioner Komnas HAM bidang penyuluhan, BK Ulung Apsara pada Kamis 1 September 2022. Tadi didasarkan pada proses, kemudian temuan faktual dan analisa faktual, kami kemudian beranjak kepada soal analisa pelanggaran HAM-nya. Ada 4 poin utama dari analisa pelanggaran HAM. Pelanggaran pertama yang dilakukan yaitu penghilangan hak untuk hidup.
yang tertuang dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Diketahui, para tersangka yang melanggar hak untuk hidup ini telah ditetapkan, yakni Ferdi Sambo, Baradae, Bribka RR, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Pelanggaran kedua, yakni hak memperoleh keadilan, yang terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam hal ini, Brigadir J yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap Putri dieksekusi mati tanpa adanya proses hukum. Begitu pula dengan Putri, yang terhambat kebebasannya untuk melaporkan kejadian dugaan kekerasan seksual yang dialaminya ke kepolisian. Ketiga, pelanggaran obstruction of justice, yakni upaya menghalangi penegakan hukum lantaran terdapat dua tindakan yang diduga menghalangi proses penegakan hukum, yakni menyembunyikan dan melenyapkan barang bukti sebelum atau sesudah proses hukum. Yang terakhir, pelanggaran hak anak. Menurut Komnas HAM, kasus Brigadir J ini membuat anak-anak dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati kehilangan haknya dalam mendapatkan perlindungan dari kekerasan psikis dan mental. Tak hanya merilis 4 pelanggaran HAM, Komnas HAM juga merekomendasikan Polri kembali melanjutkan pengusutan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Hal tersebut berdasarkan temuan faktual Komnas HAM yang memperlihatkan bahwa Putri diduga mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J ketika mereka berada di Magelang. Kata dan karikor. Baiklah, saya akan mengulang kasus 4 pelanggaran HAM dalam kasus Brigadir J. Komnas HAM menemukan 4 pelanggaran di dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Temuan ini berdasarkan hasil analisis dugaan pelanggaran HAM. Apa saja? 1. Pelanggaran hak untuk hidup. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara mengatakan poin yang pertama ialah pelanggaran hak untuk hidup. Menurutnya, hak untuk hidup ini dijamin pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Faktanya, memang terdapat pembunuhan Brigadir J yang terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri. Kata BK Ulung Hapsara dalam jumpa pers di kantornya Menteng. 2. Pelanggaran hak untuk memperoleh keadilan. Pelanggaran yang kedua adalah hak Brigadir J untuk memperoleh keadilan seperti diketahui Brigadir J dilaporkan melakukan dugaan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati, tetapi ditembak mati tanpa melalui proses hukum. 3. Pelanggaran obstruction of justice. Pelanggaran HAM ketiga dalam kasus ini adalah obstruction of justice atau upaya penghalangan proses hukum. Hal ini dibuktikan dengan fakta adanya perusakan barang bukti hingga mengaburkan peristiwa yang terjadi dalam kasus ini. Yang ketiga adalah obstruction of justice. Berdasarkan faktanya yang ditemukan terdapat tindakan-tindakan yang diduga merupakan obstruction of justice dalam peristiwa penembakan Brigadir J tersebut. Tindakan dimaksud antara lain sengaja menyembunyikan atau melenyapkan barang bukti saat sebelum atau sesuai proses hukum. 4. Pelanggaran hak anak keluarga Ferdi Sambo. Kata BK, adanya pelanggaran hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik dan mental. Dalam kasus ini, anak yang dimaksud adalah anak dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yang keempat, ada anak-anak. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik dan mental dijamin
Pasal 52 dan 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kesimpulan, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap warga negara itu sendiri, tidak bisa tergantikan, dipindah tangankan dan itu sudah ada sejak mereka lahir. Namun jangan lupa akan ketentuan yang berlaku bahwa hak asasi manusia juga berhubungan erat dengan norma-norma hukum. Ada hak orang lain juga yang harus kita hargai karena kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Semua batasan dalam hak asasi manusia ini juga menyangkut rule of law yang berkonsep common law, yaitu seluruh aspek negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan serta egalitarian. Rule of law itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme. Dalam negara yang menganut gagasan ini dinamakan constitutional state atau Rechtsstaat dalam negara hukum. Kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan atas kedaulatan hukum, supremasi hukum, dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.